Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan kabar Polri dimanapun berada, rekan-rekan Polri se-Indonesia. Jumpa lagi bersama kabar Polri dalam acara wawancara eksklusif bersama Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Anang Iskandar SH, mantan Kepala BNN RI dan juga pemerhati narkotika. Selamat sore Jenderal. Selamat sore. Gini Jenderal, yang kita ketahui kemarin minggu lalu kita sudah membahas permasalahan kasus Ahmad Zoni. Kenapa sampai ke lapas Nusa Kambangan? Nah, yang di sini yang saya mau menanyakan, penanganan kasus narkoba di Indonesia ini saat ini Jenderal masih terlalu menekankan hukum atau sudah mulai berorientasi rehabilitasi? Kamu berjenderal? Ya, sampai sekarang masih penekanan hukum pidana. Benar. Ya kan? Ya. Padahal orientasi Benar. undang-undang narkotika itu adalah kesehatan bagi penyalahguna, ya kan? Ya. Pidananya bagi pengedar. Jadi ada dua balance lah kalau menangani masalah narkotika itu balance. Dimana ini direhabilitasi, ya penegakan hukumnya namanya penegakan hukum rehabilitatif, ya kan? Ya. Supply-nya ini dipidana, ya kan? Ya. Nah, penegakan hukumnya namanya penegakan hukum represif. Jadi antara rehabilitatif dan represif ini dalam kondisi Indonesia sekarang ini harus balance dua-duanya. Jadi harus ditekan bareng. Ya kan? Kalau selama ini, ya Ya. mulai dari berlakunya undang-undang narkotika ya, yang sekarang berlaku itu tidak balance. Dua-duanya dilakukan penindakan secara represif. Nah, ini miss-nya. Ya, ini harus diubah. Implementasi penegakan hukum terhadap penyalahguna sebagai demand dan pengedar sebagai supply, ya kan? Ya. Harus balance. Yang dimana arahnya ke rehabilitasi, kalau pengedarnya, supply-nya arahnya ke penjara, ya, dan perampasan aset hasil kejahatan narkotika. Ini termasuk pemutusan jaringan peredaran gelapnya. Jadi ini fokusnya ke sana. Ya. Jadi penegakan hukum kita sesungguhnya orientasinya diarahkan pada penegakan hukum represif kepada pengedar. Penyalahguna itu bisa ditangkap nggak? Sebenarnya nggak perlu. Nggak perlu. Karena ada pendekatan medis. Ya. Ya. Penyalahguna cukup diwajibkan untuk melakukan wajib lapor ke pecandu, mendapatkan layanan rehabilitasi, status pidananya gugur. Jadi kalau ini dimana ini ditangkap, negara rugi. Jadi nggak penting-penting amat nangkep penyalahguna narkotika itu. Ya kan? Memang secara yuridis boleh ditangkap karena dia diancam pidana. Ya kan? Tapi kalau ditangkap rugi. Negara rugi, masyarakat rugi. Nggak untuk apa dilaksanakan. Karena masih ada jalan alternatif, yaitu penanggulangan melalui wajib lapor pecandu. Ini kenapa kita harus sungguh-sungguh mempelajari ya hukum narkotika. Hukum narkotika yang dimasukkan dalam jurisdiksi hukum pidana, ya ini yang kita harus hati-hati. Ya kan? Di negara yang penyalahguna dimasukkan kepada dalam jurisdiksi hukum administrasi, umumnya lebih selamat. Karena penegakan hukumnya fokus kepada pengedar. Tetapi kalau dimasukkan dalam jurisdiksi hukum pidana, nah penegakan hukumnya kalau nggak belajar hukum narkotika, maka penyalahguna ini bisa diseret menjadi perkara pidana. Nah ini yang harus diwaspadai. Kalau ya kan hukum narkotika masuk dalam yurisdiksi hukum pidana, baik penyalahguna maupun pengedar. Nah ini kuncinya. Jadi kita harus mewaspadai. Saya membandingkan, ya kan, bagaimana
hukum narkotika ini masuk dalam yurisdiksi hukum administrasi bagi penyalahguna dan ya kan hukum pidana bagi pengedar, itu jauh lebih selamat. Tapi kalau dimasukkan dalam yurisdiksi hukum pidana baik penyalahguna maupun pengedar, ini kebanyakan ya, penegakan hukumnya menjadi penegakan hukum pidana, dan ini sudah dialami kepada negara-negara yang memasukkan dalam yurisdiksi hukum pidana. Berarti tantangan terbesar polisi dan BNN menghadapi jaringan narkoba internasional seperti apa nih untuk saat ini? Kalau tadi kan saya bilang teorinya itu demand and supply, iya kan? Ini kalau demand-nya itu tidak ada, demand-nya nol, maka supply-nya pasti tidak ada. Tidak perlu penanggulangan yang serius. Penyidik, ya kan, polisi dan BNN bisa tidur nyenyak. Kalau, ya kan, demand-nya itu direhabilitasi sampai nihil. Kalau tidak ada demand kan tidak ada supply. Tidak ada peredaran narkotika di suatu negara, dan ini terjadi gitu ya. Meskipun tidak nol betul, tapi ini terjadi gitu. Ya, bisa gampang itu. Apa ada penyidik BNN, penyidik Polri, ya kan, itu sudah menangkap ya gembong-gembong narkotika yang sekali tangkap ya, buktinya sampai 1 ton gitu ya. Itu bukti bahwa ada pengedarnya. Cuma pengedar ini tidak akan habis selama demand-nya di Indonesia tidak direhabilitasi. Jadi demand itu mempengaruhi ini kebutuhan ini. Orang Indonesia yang membutuhkan narkotika ini jumlahnya 5 juta orang. Itu kalau dibuat aja rata-rata 1 orang 1 gram, itu sudah berapa kilo? 1 hari. Sudah lebih dari 500 kilo 1 hari. Coba bayangkan, 1 hari itu rata-rata. Kebutuhan di Indonesia itu sangat besar. Maka supply datang dari berbagai negara. Jadi jangan disalahkan. Iya kan? Teori penanggulannya gampang, demand and supply, demand-nya dihabisi, iya kan? Supply-nya pasti kedodoran, pasti nggak ada. Supply ke Indonesia, gitu. hukuman mati bagi bandar narkoba Ya. masih relevan atau efektif sebagai efek jelas saja? Ya, hukuman mati itu masih berlaku di Indonesia ya secara yuridis. Tapi khusus untuk hukum narkotika, Indonesia sendiri sudah meniadakan. Coba dibaca di dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 76. Itu hukuman bagi pengedar itu hukuman badan. Ya kan? Hukuman badan itu hukuman penjara. Ya kan? Jadi hukuman mati bagi pengedar narkotika sesungguhnya tidak ada dasar hukumnya. Ya, jadi kalau dihukum mati itu kasarannya itu nggak ada konstitusi. Konstitusinya narkotika, khusus narkotika gitu. Itu hukumannya namanya hukuman mati. Kalau di Indonesia kan hukuman penjara adalah ya undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan narkotika beserta tujuan kepemilikan. Jadi pelanggaran terhadap kepemilikan narkotika dan tujuan kepemilikan. Kalau kepemilikannya ini, ya kan, kepemilikan ini untuk tujuan dikonsumsi, namanya penyalahgunaan narkotika. Orang ini yang harus direhabilitasi. Berapapun gramnya? Berapapun. Kalau dibatasi, itu salah yang membatasi. Karena undang-undangnya tidak ada batasan. Ya, undang-undang narkotika itu penyalahguna bagi diri sendiri diancam dengan pasal 127. Diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Pidananya. Nah, kenapa diancam pidana? Ya kan kalau nggak boleh dihukum penjara, kok direhabilitasi? Ya karena sifat hukum pidana tadi. Sifat hukum pidana itu menakut-nakuti. Iya kan? Padahal penegakan hukum terhadap penyalahguna itu penegakan hukum
rehabilitasi. Karena masuk dalam jurisdiksi hukum pidana tadi, maka dia harus dihukum pidana. Tapi ingat, penegakan hukumnya bersifat rehabilitatif, tidak boleh ditahan, ditempatkan di lembaga rehabilitasi, tidak boleh dihukum penjara, dihukumnya rehabilitasi. Itu untuk penyalahgunaan. Kalau pengedar, ya kan, itu berapapun dia beratnya, saya ulangi lagi, berapapun yang beratnya, karena ini kepemilikan ya, yang tujuannya untuk diperjualbelikan, itu termasuk pengedar. Itu. Tapi yang dihukum berat itu mereka yang profesinya sebagai produsen. Kalau produsen itu pasti besar, kemudian ekspor, impor narkotika, ya kan, penyalur, nah itu sampai bisa hukuman seumur hidup, penjara, pengakaran kebebasan tadi, ya. Kemudian perampasan aset hasil kejahatannya bisa disita dan dirampas untuk negara. Nah, itu. Kemudian pemutusan hubungan atau jaringan peredaran gelapnya, jadi nggak boleh pegang komunikasi, alat komunikasi harus diputus. Itu hukuman bagi pengedar, ya kan? Kalau bukan bagi penyalahguna, ya tadi itu direhabilitasi. Udah jelas ini, penegakan hukumnya bersifat rehabilitatif. Jadi selama proses penegakan hukum ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Gitu. Kalau untuk rehabilitasi seperti Amar Zuri dan lain-lain itu kan sudah beberapa kali. Ada batas maksimal nggak ya rehabilitasi itu untuk penyalahguna? Nggak ada. Rehabilitasi terus. Jadi pertama direhabilitasi, gagal nggak sembuh, rehabilitasi. Ya kan, gagal lagi nggak sembuh, rehabilitasi sampai sembuh. Tidak ada batasan. Iya, yang dibatasi adalah kewajiban bayar. Kalau baru pertama kali, kedua dibayari oleh negara. Nah, kalau ketiga dibayari oleh orang tua atau keluarga atau dirinya sendiri. Itu aja. Jadi kewajiban rehabilitasi itu perintah undang-undang, makanya negara bayar. Berarti cuma sampai 3 kali. 2 kali. Iya. 2 kali. Ketiga di. Kalau seandainya yang ketiga ini dari pihak penyalahguna tidak mampu Jenderal untuk membiayai rehabilitasi. Negara. Kalau tidak mampu ada aturannya negara. Namanya orang nggak mampu, iya kan? Jadi kalau nggak mampu ya negara yang. Kan ini orang sakit. Benar. Orang yang membeli narkotika itu orang sakit. Ingat loh ya, orang yang memberikan, orang yang mengkonsumsi narkotika itu pasti penyalahguna. Nah, penyalahguna yang sudah kecanduan. Kalau orang sehat ya nggak mungkin beli narkotika, lebih baik beli makanan roti untuk anaknya, ya kan, untuk istrinya. Ngapain beli narkotika mahal-mahal gitu loh. Itu kalau nggak orang sakit ya. Orang itu membutuhkan secara fisik dan psikis. Kasarannya dia ketagihan akan narkotika tiap hari atau secara waktu kontinu. Nah itu orang kena narkotika itu ya duitnya lama-lama habis, meskipun banyak habis. Bukan ditanya baru. Oh iya, bisa dicontoh itu keluarga-keluarga yang Amar Joni itu, coba lihat. Iya kan, keluarganya pun juga bisa berantakan. Iya kan, anaknya juga gimana, siapa sih kerawat, iya kan. Kemudian hartanya juga habis, kehidupannya ya akhirnya morat-marit. Ada cerita bahwa narkotika bisa menjadi doping, kayak artis-artis yang nggak lelah dalam menjalankan syutingnya. Nah itu gimana menurut Jenderal? Narkotika itu memang obat, Mas. Benar, baik. Obat yang dampaknya itu stimulan. Stimulan itu bahasa Jawanya bikin semangat. Doping. Iya. Yang kedua ada yang depresan. Ya, depresan itu bikin orang apa tidak stimulan kebalikannya, ya kan? Nah, yang paling bahaya kan yang ketiga, halusinogen, perubahan persepsi. Bayangkan dia kan, ya kan? Persepsinya berubah.
ada orang tua, ya orang tua umurnya 60 kan diperkosa anak remaja. Iya. Karena persepsinya dia seperti remaja usia 17 tahun. Halusinasi. Iya, halusinasi itu. Dan perubahan persepsinya. Nah itu, jadi narkotika itu memang macam itu. Jadi orang menggunakan narkotika itu, ya kan, memang salah, ya kan? Iya, iya. Tapi nggak salah-salah banget gitu loh, ya kan? Iya. Karena ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya pertama, ya kan, Iya. mungkin dia semangat tadi, ya kan? Yang kedua, Benar. supaya dia tidak sako. Sako itu pikirannya nggak jedak gitu ya. Orang pikirannya kemana-mana gitu, nggak jedak. Nah, Ini kita bahas apa? ini obatnya. Hmm. Ya beli narkotika ini. Ini sako inilah Iya. yang harus ya. Jadi sako inilah yang membuat dia penyalahguna. Ya. Kalau dia sudah mengkonsumsi narkotika, Iya. ya kan, secara periodik itu, ya kan, Iya. namanya kecanduan. Nah, kecanduan ini, ya, kalau putus obat, dihentikan, ya kan, karena sesuatu hal, ya kan, akan yang bersangkutan akan menderita sako. Sako itu apa ya, bentuk perilaku yang di luar kendali. Rasanya juga gak enak, pikirannya kemana-mana, mengganggu. Maka dia membutuhkan narkotika supaya dia bisa kembali normal. Itulah kecanduan. Sehingga kalau seorang penyalahguna atau pecandu, ya kan, dihukum penjara, artinya diputus obatnya, ya kan, maka dia akan mengalami sako di dalam penjara. Nah ini lebih bahaya daripada kasusnya, kasus menggunakan narkotika, karena ini bisa membahayakan jiwanya, bisa membahayakan orang lain, ya kan? Di dalam penjara itu bisa berbahaya, bisa menusuk pegawai lapas, bisa membakar lapas, bisa terjadi huru-hara dalam lapas akibat sako. Kalau sakonya satu orang nggak apa-apa, kalau sakonya bareng, ini sangat membahayakan. Ini yang perlu dipahami oleh penegak hukum pidana. Makanya penegak hukum pidana nggak boleh sembarangan. Jangan sampai membahayakan orang lain gara-gara memenjarakan seorang pecandu, penyalahguna, dan dalam keadaan ketergantungan. Tapi memang kalau sako itu obatnya emang harus dikasihkan lagi. Iya, harus narkotika atau substitusinya. Jadi itu. Tidak ada obat medikal gitu dari. Ya ini substitusi. Ya bentuknya ya narkotika juga, gitu. Tapi substitusi. Ya, gitu. Efektivitas kerjasama dengan BNN, Bea Cukai dan instansi lain dalam memutus mata rantai distribusi narkoba seperti apa? Kalau menurut saya bagus, dari awal sudah bagus. Dari awal kerjasamanya dengan polisi bagus, dengan jaksa bagus, dengan Bea Cukai juga bagus. Artinya kerjasama itu sudah kita bangun, memang dari awal memang ada kerjasama untuk itu, ya. Permasalahannya, ya kan? Nah ini persepsi terhadap penyalahguna dan pengedar ini. Kalau kerjasama itu kan kerjasama dalam rangka pemberantasan, ya, pemberantasan peredaran gelap narkotika. Itu saya kira tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu dalam menangani penyalahguna. Ini kalau penyalahguna ini kuncinya kan penyalahguna masalah narkotika itu, ya itu. Bukan harus dipidana, tapi Iya, direhabilitasi. iya. Menangkap penyalahguna narkotika tidak perlu. Tapi ngambil tangkap banyak kan? Tidak perlu. Itu kalau ditangkap justru menjadi dilema. Dilemanya ini mau diapakan kalau setelah ditangkap ini. Kalau di penjara itu negara rugi, iya kan? Dilepas saja negara rugi, harus ditempatkan di lembaga rehabilitasi, iya kan? Nanti dibawa ke pengadilan, negara rugi lagi.
Karena tidak ada untungnya. Nah, Menggunakan iya kan, nggak ada untungnya. dia hanya memakai Iya, diri di sendiri. penjara negara rugi, Iya, iya kan, ditempatkan di lembaga rehabilitasi negara rugi, benar. ya, dihukum penjara negara rugi, dihukum rehabilitasi negara rugi, nggak ada untungnya. Apalagi penyalahguna dan keluarga, opol-opol itu bisa. Iya kan, ini permasalahan ini. Jadi saya ingin menjelaskan, ya, hukum narkotika itu berbeda dengan hukum pidana. Makanya jangan sembarangan menangani masalah narkotika. Era digital itu memang begitu. Makanya saya bilang, ya kan, kalau untuk menangkap pengedar, ya, peredaran itu angkepin angel, lebih bagus, ya kan, penyalahgunanya tidak usah ditangkap, disebutkan aja. Nanti penjual-penjual itu bangkrut sendiri kalau nggak ada pembelinya. Itu belajar dari negara lain, iya kan? Belajar kepada negara yang tidak mengkriminalkan penyalahguna. Itu nggak ada masalah sampai sekarang, iya kan? Justru negara yang mengkriminalkan penyalahguna justru bermasalah. Tapi untuk antisipasi seperti apa sih dia dengan teknologi yang semakin canggih ini, kita bisa menggunakan segala cara, maksud saya media sosial, apa transaksi digital, ini cara gimana ya pemerintah menghadapinya? Makanya Apa dari sosmed kita ini kan kita loh, kan? sosmed itu nggak bisa dihentikan. Benar. Mereka berkreasi menjual barang narkotika lewat sosmed itu nggak bisa dideteksi. Capek gila, iya kan? Capek karena semuanya itu pegang sosmed, semua itu bisa jualan narkotika lewat sosmed. Yang paling penting teorinya, di mana supply, di mana dihabiskan. Caranya hanya satu cara, sembuhkan, rehabilitasi. Satu cara tok, nggak ada cara lain. Ini disembuhkan. Kalau tidak ada demand, tidak akan ada orang jualan, tidak akan ada supply. Jangan dibalik pemikiran penegak hukum pidana, iya kan? Ditangkepi pengedarnya, ini ikut-ikut ditangkepi penyalahgunanya, ikut di penjara, bubar tambahan, ya kan? Runyam maksud saya, bukan bubar, runyam masalahnya. Itu, jadi ini permasalahan ini. Jadi saya mengingatkan bolak-balik. Saya dulu ketika jadi kabar reskrim, nggak boleh itu penyalahguna ditangkepi. Saya keluarkan TR, saya cek, saya awasi. Nggak ada lapas overkapasitas yang berlebihan. Boleh dicek filenya. Itu kan data real. Kita dulu malah merehabilitasi 100.000 pecandu narkotika atau penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan. Programnya 100.000. Bukan main-main, itu baru belajaran, baru awal-awal ada undang-undang narkotika. Iya kan? Karena berikutnya ada program 200.000. Jadi kita harus mati-matian terus merehabilitasi, nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain untuk menanggulangi masa narkotika. Prioritas kan, ya rehabilitasi. Kalau rehabilitasinya itu finish sampai selesai gitu ya, nggak akan ada orang jualan narkotika ke Indonesia. Nggak akan ada ditangkap 1 ton. Awal-awal tahun 76 ini bisa nangkep sekilo aja udah hebat banget. Sekarang 1 ton, 2 ton bahkan. Ya, kenapa? Dulu 1 kilo susah, sekarang 2 ton, 1 ton gampang. Karena demandnya dulu tidak ada, sekarang demandnya besar banget. Gitu. Menurut Jenderal, program pemerintah untuk merehabilitasi, apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan bangsa kita? Karena kita lihat nih rehabilitasi agak kurang nih, pidana terus kayaknya. Nggak jalan. Hidup segar mati tak mau. Bayangkan ada 1076 lembaga rehabilitasi hidup segar mati tak mau. Kenapa? Karena demandnya di penjara, pasiennya di penjara, calon pasiennya lembaga rehabilitasi itu di penjara sekarang. Gitu.
Jadi calon-calon yang pengen sembuh itu nggak mau lapor ke rumah sakit atau lembaga rehabilitasi. Ini permasalahannya. Saya sudah sampaikan ya, 10 tahun yang lalu sudah saya sampaikan ini. Tapi berjalan itu. Juga kita terus, ini kita hidup bernegara itu memang begitu, pasang surut ada, tapi harus diperbaiki, harus diperbaiki. Jangan terus-menerus salah, dia juga salah, kalau terus-menerus. Iya kan, salah, bener, namanya manusia itu kan pasti proses belajar. Nah, menurut Jenderal, peran media nih dan masyarakat dalam membantu anti narkoba itu seperti apa? Kakak dulu kan pernah kan ada disebut stop narkoba. Iya, kuncinya sekali lagi ya, kalau pencegahan itu ada pencegahan primer, itu pendidikan. Jadi media itu harus memberitakan tentang pendidikan, ya edukasi tentang bahayanya menyalahgunakan narkotika. Iya kan? Memberikan ilmu kepada masyarakat, para pelajar ya, supaya jangan terbujuk ya menggunakan narkotika. Karena menggunakan narkotika untuk pertama kali itu namanya korban penyalahgunaan narkotika. Untuk pertama kali. Berikutnya dia tidak jadi korban, tapi langsung jadi penyalahguna. Karena begitu dia menggunakan, maka ya kan, dia sama dengan mengintoksinasi, ya kan, sakit kecanduan narkotika dalam tubuhnya bisa lagi menggunakan terus terudi. Kecanduan itu. Iya. Nah, media juga harus memberitakan, ya kan, bahwa orang yang membeli narkotika itu adalah orang sakit. Sakit kecanduan narkotika. Yang sakit apanya? Secara fisik dan psikis. Dia itu, ya kan, sakitnya gangguan kejiwaan. Orang beli narkotika itu gangguan kejiwaan. Karena apa? Kalau dia tidak membeli narkotika karena sesuatu hal, maka dia bisa mengalami syahwat. Syahwat itu gangguan kejiwaan. Nah, itu permasalahannya. Itu media harus begitu. Bukan media itu memberitakan bahwa penyalahgunaan ketangkep, putus artis, ya kan, itu nggak ada disorot-sorot, kemudian artis diborgol, disorot-sorot, gitu ya. Nah, itu terhadap penyalahguna ya, harus direhabilitasi, harus kepada pengedar baru. Tugasnya media harus menjelaskan kepada masyarakat. Ya kan, kalau jadi pengedar dulu kamu akan diperlakukan begini loh. Nah, itu baru. Jangan sampai, ya kan, semua dianggap sama. Korban penyalahguna dan pecandu dianggap sama dengan pengedar. Pasalnya sama. Dianggap sama. Iya kan? Dianggap semuanya sama. Ingat, ya, kejahatan narkotika itu bukan kejahatan pidana, gitu kan? Itu. Jadi harus diingat-ingat, itu media juga sangat berperan. Kalau Jenderal lihat Jenderal pengalamannya di BNN, ciri-ciri orang yang kecanduan selain dia menggunakan dari perilakunya seperti apa sih? Nggak ada cirinya. Kalau dia kondisi, kecuali kalau pas dia on, itu perilakunya kelihatan, ya kan, mukanya, ya nggak jelas, ya kan, kondisinya sako, ya kan, jalannya sempoyongan, mukanya lesu dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri kalau dia lagi on. Kalau dia lagi tidak menggunakan narkotika, dia kayak orang sehat. Sakit kecanduan narkotika itu orang sehat, hanya di dalam pikirannya ingin membeli narkotika untuk dikonsumsi gitu. Jadi orang membeli pecandu sama bukan pecandu itu sulit membedakan. Ya kan? Oh, dia mana sakit mengenai pikiran kok, gangguan kejiwaan kok, maunya dilihat dari mana, orangnya tetap kata lihat aja. Iya kan? Semua. Iya kan? Amar Jogi gagahnya kurang apa? Iya kan? Dia orang
sakit, kecuali kalau yang sudah lama, gitu. Iya. Kayak Farid, gitu, badannya sudah Iya. kurus, sudah memang faktor lain yang mempengaruhi. Tapi ingat, Farid itu usianya sudah mendekati 60. Benar. Iya, dia sudah 4 kali keluar masuk penjara mulai dari muda. Coba bayangkan, kalau tidak direhabilitasi, dia harus mendapatkan rehabilitasi bukan dari penjara. Dari awal harus direhabilitasi. Dari awal. Karena Faris itu belum pernah dia menjual narkotika. Dia membeli, kemudian dipakai dia membunuh. Loh, Pak, kok bisa di penjara? Itu karena dia dianggap melanggar hukum pidana. Jadi yang anggap itu yang salah. Makanya penegak hukum perlu mawas diri. Jangan menggunakan hukum pidana. Ya, saya kan sudah bilang kalau jangan menggunakan hukum pidana. Kalau menurut Jenderal, memperbaiki kebijakan narkoba secara nasional, langkah pertama sih apa sih yang Jenderal akan lakukan? Ya, pertama ya kumpulin, gampang aja sebenarnya. Komisi 3 kumpul, ya kan? Iya. Penyidik kumpul, Kesehatan, iya, ya. Menteri Kesehatan, ada 8 instansi, iya kan? Kalau kementerian ya, mulai dari Kementerian Kesehatan sebagai menteri yang membidangi narkotika, Menteri Sosial, BNN, iya kan? Kemudian Menteri Dalam Negeri, kemudian Polri, kemudian Kejaksaan Agung, iya kan? Iya. Mahkamah Agung, Lapas, Hukum dan HAM, Kementerian Hukum. Kumpul, diskusikan ini. Iya. Nggak sampai sehari kalau ada keputusan baru ngambil langkah. Lihat peraturan pemerintahnya begini, peraturan teknisnya ubah kabeh, beres sudah. Yang jadi sulit itu kan peraturan teknisnya semuanya bertentangan dengan undang-undang gitu. Undang-undangnya sudah rada bener, meskipun tidak benar-benar. Ya. Tapi kalau implementasinya peraturan teknisnya salah, ya sudah salah kabeh. Sampai bos salah juga. Iya. Evaluasi terhadap efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika dalam konteks penegakan hukum yang humanis, bagaimana sih Jenderal? Ya, harusnya semuanya yang Kita mengevaluasi ya. evaluasi. DPR juga mengevaluasi hasil karyanya. Benar. Ya, undang-undangku kenapa gitu. Benar. Tinggal panggil aja ahli hukum narkotikanya, ya kan? Benar. Ini gimana? Oh, salah gini. Kemudian penyidiknya, penuntutnya, hakimnya, fungsi rehabilitasinya mengevaluasi masing-masing. Coba bayangkan, kenapa? Ini tanya Menteri Kesehatan. Kenapa ada 1076 IPWL kok tidak berjalan? Pasti ada hasilnya, cuma karena nggak dievaluasi. Ya, terus pertanyaan lagi, kenapa lapas selalu over kapasitas dan melebihi 100% dan mayoritas adalah narapidana narkotika? Evaluasi dong. Iya kan? Ya. Hakim juga gitu, kenapa pekerjaan saya kok apa? Ngetok palunya itu perkara narkotika mayoritas. Evaluasi dong. Jangan sembarangan kasus masuk ke pengadilan. Loh, kalau kasus narkotika, iya kan? Cara masuk ke pengadilannya menggunakan syarat hukum pidana, ya udah penjara kabeh. Berarti memang semua. Harus penyidiknya evaluasi dong. Benar. Apa bedanya penyalahguna dan pengedar? Jangan dianggap sama, evaluasi. Sama, jaksa juga evaluasi, iya kan? Gimana dakwaannya? Masa dakwaannya sama dengan dakwaan pidana? Iya kan? Bisa kumulatif, bisa alternatif, bisa dakwaannya hukum narkotika itu dakwaan tunggal. Ya, karena sudah dirinci ini kejahatan terhadap produsen, ekspor impor,
dan penyalur pasal ini, ya kan? Orang jualan, ya kan? Penyedia narkotika pasalnya ini, orang jadi broker pasalnya ini, orang dari kepemilikan narkotika untuk orang lain pasalnya ini kepemilikan untuk diri sendiri untuk dikonsumsi pasalnya ini. Nggak bisa ini didakwa dengan pasal seperti hukum pidana, karena memang tujuan dibuatnya undang-undang memang sudah dipilah-pilah. Kalau penyalahguna itu harus diberantas, penyalahguna harus dilindungi pengguna. Nah, kalau rehabilitasi itu Jenderal, menurut Jenderal, step-stepnya apa sih Jenderal? Sehingga pengguna ini direhabilitasi, kan yang saya tahu itu bahwa rehabilitasi itu cuma memberikan konsultasi, tidak diberikan obat. Nah, itu rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu saya tahunya ya, saya bukan ahli rehabilitasi ya, aku ahli hukum gitu. Nah, rehabilitasi itu step pertama ya rehabilitasi medis. Dicek dulu taraf kecanduannya kayak apa, baru disembuhkan. Kalau sudah rehabilitasi medis, baru rehabilitasi sosial. Ini yang perlu pendalaman, karena sakitnya orang penyalahguna kecanduan itu sakitnya sakit psikis, maka rehabilitasi sosialnya, sedang pendekatan psikologisnya itu harus banyak sampai dia pulih. Kalau dia sudah pulih, dia harus ada pasca rehabnya. Nah, pasca rehab itu diberi kegiatan-kegiatan ya, supaya dia bisa integrasi kepada masyarakat. Nah, kalau sudah bisa integrasi kepada masyarakat, namanya orang sembuh. Nah, itu mungkin masyarakat mulai tahu. Iya. Stepnya apa sih ini? Rehabilitasi. Iya. Jangan hanya cuma dia sarankan rehabilitasi tapi tidak tahu step-stepnya. Iya, itu stepnya rehabilitasi. Medis dulu, baru sosial, baru pasca rehabnya. Menurut Jenderal, memang kita sudah pernah bahas ini, tapi kita bahas lagi undang-undang narkotika yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial dan perkembangan hukum secara modern. Narkotika sih Jenderal? Ini penting banget. Nah, itu. Ini penting banget. Kita bahas nih. Karena hukum narkotika itu adalah hukum progresif. Hukum progresif itu hukum yang berdasarkan dari pemikiran baru, iya kan? Untuk melindungi masyarakat. Itu hukum progresif. Bukan hukum konvensional yang mengutamakan, iya kan, kepastian hukum dan rasa keadilan. Tahu hukum narkotika itu tetap, iya kan, mengutamakan kepastian hukum dan rasa keadilan. Tapi ingat, itu untuk pengedar, untuk penyalahguna, iya kan, untuk penyalahguna itu mengutamakan perlindungan dan pengayoman serta kemanusiaan. Ya, jadi penegak hukum harus mengutamakan perlindungan, pengayoman dan kemanusiaan kalau menangani perkara penyalahgunaan. Karena asas hukum narkotika itu adalah asas perlindungan, pengayoman dan kemanusiaan. Gitu. Ya, harus paham itu. Kalau penegak hukum tidak memahami asas hukum narkotika, maka dia akan menggunakan asas keadilan dan kepastian hukum saja. Itu yang harus dipahami oleh ahli hukum pidana, gitu loh. Memang agak tumpang tindih sih antara hukum pidana sama hukum narkotika. Yang kita juga lihat saat ini bahwa lebih para penegak hukum lebih ke arah hukum pidana daripada hukum narkotika. Iya, implementasinya. Sampai kapan nih Jenderal kayak begini? Tergantung, Nah, makanya tergantung, ya kan? Iya, pemerintah. Penegak hukum, tergantung pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan, ya kan, penegak hukum, berubah pasti. Pemerintah yang ngomong kok. Iya, kalau penegak hukum itu kan, asal pemerintah nyebul, berubah. Sampai-sampai kemarin Pak Prabowo ikut memusnahkan kan? Iya, itu bener, saya salut.
Yo kalau penegak hukum bisa nangkepin banyak itu ya bagus. Tapi ingat, iya kan? Iya. Beberapa tahun yang lalu juga melakukan itu. Capek kita kalau demandnya tidak disebutkan, gitu loh. Pengedaran kan banyak sekali terjadi peredarannya, iya kan? Mengoptimalisasi peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Gimana, Jenderal? Agak kurang. Nah ini perlu, Iya. harus dioptimalkan. Iya. Jadi ingat, pencegahan itu kan ada pencegahan primer. Primer. Itu optimasinya di keluarga. Pencegahan primer itu ya peran keluarganya begini, kamu ngerti nggak kalau narkotika itu berbahaya? Itu mulai dari situ. Iya, kalau disalahgunakan jangan berbahaya. Jangan sekali-sekali kamu menggunakan narkotika. Itu harus diselesaikan keluarga, peran keluarga itu. Namanya pencegahan primer. Kalau pencegahan sekunder itu lebih pada rehabilitasi. Itu tugasnya, ya kan? Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN. Ini yang harus dioptimalkan, terutama Kementerian Kesehatan yang punya rumah sakit tersebar seluruh Indonesia. Ya kan? Ini rumah sakit inilah yang punya fungsi menyembuhkan sakit kecanduan narkotika secara fisik, iya kan? Kemudian Kementerian Sosial punya tugas menyembuhkan, iya kan? Secara psikis, iya kan? Nah, kemudian BNN juga dilibatkan, gitu. Itu aja. Jadi itulah yang harus dioptimalkan. Jadi keluarga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN. Karena itu kenyataannya yang punya fungsi rehabilitasi. Terus rehabilitasi milik masyarakat perlu dioptimalkan nggak? Iya kan? Tapi jangan rehabilitasi milik masyarakat terus merehabilitasi penyalahguna hasil tangkapan penegak hukum atau penyidik. Itu yang nggak boleh. Iya, jadi tangkapan penyidik harus ditempatkan di lembaga rehabilitasi milik pemerintah, bukan swasta. Swasta nggak punya tanggung jawab. Nanti lari bagaimana? Ini kan nanti kalau disidik, maaf ya, bukan lari ya, dia nggak punya tanggung jawab. Tapi kalau dari swasta ini sudah bekerja sama, Jenderal, dengan BNN apa gimana? Nggak ada. Nggak ada kuasa. Itu ilegal kerjasamanya. Jadi kalau swasta, ya hasil tangkapan loh ya, Iya. kemudian ditaruh di sana, itu ilegal. Walaupun punya izin, tetap Ya, ilegal. semua punya izin. Lembaga rehabilitasi izin, tapi dia izin melayani rehabilitasi atas dasar sukarela, bukan hasil penegakan hukum. Ya, kalau penegakan hukum biayanya ditanggung oleh negara, harus ditempatkan di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang ditunjuk. Itu. Jadi jangan dikira lembaga rehabilitasi swasta terus hasil tangkapan ditaruh sana bener, itu ilegal. Ya kalau ada hasil tangkapan penyidik misalnya, mau ditaruh di lembaga rehabilitasi itu ilegal, pasti ilegal. Loh, kalau bisa begitu kan enak, nangkepi aja terus tiap hari, taruh di sana, taruh di sana. Ya, nangkepi aja terus. Kalau bisa di tempat itu, ditangkap tuh bayar DW, tangkap itu bayar DW, enak. Itu ilegal itu. Dan narkotika itu, ya tadi saya bilang udah progresif. Ya, saya menyarankan terhadap penyalahguna jangan dimasukkan dalam yuridisi hukum pidana. Pengalaman empiris negara yang memasukkan penyalahguna dalam yuridisi hukum pidana itu semua mengalami hal yang sama. Apa? Penegakan hukumnya menggunakan hukum pidana untuk memidanakan.
Ya kan? Oleh karena itu saya menyarankan penyalahgunaan narkotika dimasukkan dalam yurisdiksi hukum administrasi. Itu yang paling benar, yang paling selamat. Di negara-negara itu ada di belahan Eropa sana semua masuk hukum administrasi. Jadi penyalahgunaan tidak pernah ditangkap secara pidana. Dia memang salah, penyalahgunaan itu memang salah, tapi tidak boleh diproses secara pidana. Harus diproses secara administrasi. Salahnya itu secara administrasi. Itu yang paling benar. Jadi saya menyarankan kepada pemerintah itu yang paling penting. Kalau itu sudah terjadi, nanti implementasinya pasti selamat. Ya. Soalnya itu kan alasan medis ya. Benar. Jadi alasan, jadi dokter yang paling tahu. Iya. Ya kan. Jadi komisi medis yang paling ngerti. Ya kan, karena memang seandainya dia mengalami dampak yang lebih buruk, itu saya nggak ngerti. Iya. Gitu. Yang ngerti adalah komite mediknya. Itu harus nanya kayak apa begini nih, kayak apa begini. Karena pertanggungjawab itu ya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan ilmunya. Kalau ilmunya dia benar begitu, tapi ternyata dia meninggal ya, atau mungkin lebih parah, gitu. Kita juga nggak tahu, ya kan? Karena fisik manusia kan juga beda-beda, iya. Itu. jadi kira-kira. Tapi masalah pokoknya karena hukum narkotika tidak diajarkan di sekolah hukum, itu pokoknya. Sehingga seluruh penegak hukum tidak mengerti. Ya, istilahnya dia gagap kalau menghadapi masalah narkotika. Jadi dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti, nggak pernah belajar hukum narkotika, di sekolah juga enggak. Berarti belajarnya secara otodidak. Begitu baca otodidak, dia bacanya persis membaca hukum pidana, jadi salahnya di situ. Hukum narkotika bacanya nggak boleh seperti hukum pidana. Apakah harus ada jenderal untuk tahun depan mungkin mata kuliah yang khusus di setiap kampus seperti itu? Ya, entah itu apa gitu harus disampaikan. Ya, harus ada mata kuliah. Narkoba itu masalah yang paling krusial dalam proses penegakan. Tapi kalau penegakan hukum dan masyarakat tidak paham, bagaimana? Itu permasalahan. Kalau masalah korupsi gitu ya, yang dikorupsi duitnya ya dimakan orang yang korupsi ya, nggak ada masalah ya, mungkin masalah kejahatannya gitu. Tapi kalau masalah narkotika, ya kan, itu dampaknya kesehatan warga bangsa. Dari dampaknya ke warga bangsa, bukan hanya duit, kepada pengedarnya, untung, ya kan, nggak tahu untuknya dibawa kemana, ya kan, tapi yang merusak kesehatan warga masyarakat. Ingat, angka 5 juta penyalahguna narkotika di Indonesia itu sangat besar. Jadi demandnya gede di Indonesia itu. Jadi kalau nangkepi penyalahguna itu kapan? 5 juta itu loh. Lapasnya cuma 202 berapa? Lapasnya cuma 200.000. Iya kan? 5 juta coba bayangkan, 200.000 berapa lapas lagi diperlukan? Aduh. Nah, terakhir Jenderal, ya. untuk generasi muda agar tidak terjebak penyalahgunaan narkoba. Iya. Mungkin yang kemarin generasi muda ya. Generasi muda. Sekarang itu generasi muda supaya tidak terjebak. Ya, tadi peran keluarga, peran masyarakat, ya kan, peran penegak hukum, peran pemerintah harus kembali lagi mendidik warga masyarakat, generasi muda khususnya, supaya ngerti bahwa narkotika itu dan jauhi. Kalau stop narkotika, teknologi yang tidak pas, harus diajar. Ini loh bahayanya narkotika, ini bahaya penyalahgunaannya.
Iya kan? Kamu stop. Impossible. Orang yang menggunakan narkotika tidak bisa di stop. Benar. Sampai Karena kan. kecanduan. Benar. Benar. Makanya ini harus disosialisasikan. Bagaimana agar warga masyarakat, iya kan, memahami bahwa narkotika itu kutip berbahaya kalau disalahgunakan. Itu yang paling penting. Ya kita di keluarga saya sampaikan itu. Mereka penting, nggak bergaul, dia kan, nggak deket-deket, nggak kemana-mana. Kalau ada ya diem. Kalau dia tahu dalam masyarakat ada yang menggunakan narkotika, ya diem gitu. Tapi dia paham. Kalau nggak paham dia mendekat, mencoba, nah jadi masalah. Kecanduan. Itu yang paling penting. Jadi pencegahannya di situ, bukan stop. Ingat tuh ya, orang sudah terlanjur menggunakan narkotika tidak akan bisa di stop, harus direhabilitasi. Jadi stop rehabilitasi bukan dengan omongan, tapi dengan tindakan. Masukkan dia ke dalam betul, itu baru. Dan juga dari sisi agama mungkin bisa lebih Iya, kalau agama keimanannya, iya kan. Betul. Kalau dia pengetahuannya dapat, keimanannya dapat, nah baru top. Iya, jadi pengetahuannya dapat, Iya. dia kan, keimanannya dapat, nah baru tangguh dia. Gitu. Ya sudah begitu kita rekan-rekan kabar Polri dimanapun berada, rekan Polri di seluruh Indonesia, begitu wawancara bersama Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Ali Iskandar SH, mantan Kepala BNN RI. Yang kita bahas tadi hukum dan narkotika. Mudah-mudahan wawancara ini dapat memberikan masukan-masukan kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah jenderal, ya, khususnya Pak Presiden dan pejabat-pejabat tinggi yang memang bekerja untuk merumuskan lagi undang-undang narkotika. Karena memang kalau tidak dibenarkan atau tidak dirubah, tidak diinikan lagi dengan cara yang seperti apa, Indonesia tidak akan bisa lepas dari narkoba. Indonesia, bukan masyarakat Indonesia ya. Baik itu penyalahguna maupun pengedar. Begitu rekan-rekan. Terima kasih Jenderal. Mungkin berikutnya nanti kita ada podcast yang lebih menggeget lagi. Ini kamu mengisi sampai nanti podcast. Begitu Jenderal. Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.